Setiap 3 tahun sekali, sejak tahun 2000, Indonesia dan berbagai negara lain selalu mengikuti tes bernama PISA. Tes PISA terakhir diadakan di tahun 2018. Nah, tempo hari, penyelenggara PISA, OECD, itu baru mempublikasikan hasil skor tes PISA tahun 2018. Well, buat lo yang belum tahu atau ngeliat, sebetulnya hasil tes PISA Indonesia ini bisa bikin kita mengernyitkan dahi terhadap kondisi pendidikan di Indonesia. Kenapa? Karena ternyata skor PISA kita itu relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Ada 3 aspek yang menentukan total skor PISA. Pertama adalah membaca, kedua adalah matematika, dan ketiga adalah sains. Di ketiga aspek itu, skor Indonesia menurun dari tes PISA terakhirnya di tahun 2015. Berikut adalah jumlah penurunannya. Hasilnya, sekarang Indonesia ada di peringkat 70-an dari 78 negara di 3 aspek tersebut. Alias peringkat 10-an terbawah lah dari hampir 80 negara. Dari hasil itu, banyak pertanyaan yang muncul di benak gue, dan mungkin juga muncul di lo. Misalnya, kalau skor rendah, emang kenapa? Apakah pendidikan di Indonesia itu bermasalah? Dan kalau emang pendidikan di Indonesia bermasalah, emang apa sih yang bisa kita lakuin buat mengatasi kondisi ini? Nah, lo tonton video ini sampai habis, kita coba telusuri sedikit demi sedikit terkait jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, mungkin banyak dari lo yang bertanya-tanya, emang PISA itu apa sih? Emangnya PISA itu penting? Untuk menjawab pertanyaan itu, sebetulnya kita perlu kembali ke masa-masa di saat PISA mulai dibentuk. Kita perlu melihat sejarah kenapa PISA bisa ada. Emang sejarahnya gimana? Dulu, PISA itu dibentuk karena negara-negara mulai menyadari pentingnya evaluasi pendidikan. Melakukan evaluasi atau tes terhadap siswa memang bukanlah hal baru saat itu. Tapi OECD saat itu punya pandangan yang cukup berbeda dibandingkan evaluasi atau tes biasanya. PISA itu nggak berusaha mengetes pencapaian pendidikan siswa lewat hal-hal yang bisa mereka hafal atau ingat saja. Jadi fokusnya bukan di hafalan, tapi PISA ngeliat gimana siswa, khususnya yang umurnya 15 tahun, itu bisa siap dalam menjalani kehidupan. Karena penyelenggara PISA itu menyadari bahwa menghafal aja itu nggak cukup buat kita untuk menjalani kehidupan dengan baik. Ada 3 hal yang perlu ditekankan oleh sistem pendidikan. Pertama, kita perlu bertanya, ketika semua pekerjaan udah berubah, terus nanti muncul robot dan lain sebagainya, apakah siswa-siswa ini bisa menghadapi tantangan di masa depan? Yang kedua, apakah siswa-siswi ini setelah lulus, bisa nggak sih mereka melakukan analisis dan penalaran logika yang baik? Karena ini adalah fundamental. Kalau logikanya nggak baik, maka pelajaran apapun yang diterima bisa jadi nggak diterima secara baik juga. Yang ketiga, apakah siswa-siswi ini setelah lulus, bisa nggak mereka punya kapasitas untuk belajar terus-menerus selama hidup mereka? Nah, maka dari itu ada 3 aspek penting yang dicoba diukur oleh PISA. Yang tadi ya, terkait membaca, itu yang pertama. Yang kedua matematika, yang ketiga adalah sains. 3 aspek ini diukur untuk menjawab 3 pertanyaan tadi. Reading buat belajar, math and logic itu buat mikir, dan scientific literacy itu biar kita terbiasa memproses hal-hal baru. Nah, saat PISA dibentuk juga sebetulnya terdapat kasus di mana tenaga yang siap bekerja dan lulusan pendidikan itu udah banyak banget nih. Jadi udah banyak banget orang yang lulus kuliah ibaratnya. Tapi masalahnya adalah skillnya itu nggak match dengan yang dibutuhkan oleh industri. Makanya banyak pengangguran gitu kan. Ibaratnya yang kita pelajari di sekolah itu dalam tanda kutip kurang kepake saat kita mau bekerja di industri. Ini juga udah sempat gue bahas sih di video hal-hal yang harusnya kita pelajari di sekolah. Intinya, hal atau pengetahuan yang kita pelajari dan kita dapatkan di sekolah, misalnya seperti fisika, geografi, dan lain sebagainya, itu ternyata nggak kepake-pake banget saat kerja dan dirasa nggak dibutuhkan oleh industri. Di sisi lain, industri itu berkembang cepet banget. Banyak skill-skill baru yang dibutuhkan di market, tapi supply-nya alias tenaga kerja yang udah lulus itu nggak mendapatkan pelajaran tentang skill-skill yang dibutuhkan itu. Gue juga ngerasain hal ini nih. Pas SD, SMP, SMA, gue nggak pernah tuh belajar tentang YouTube atau sosial media di sekolah. Tapi ternyata sekarang banyak banget kan pekerjaan yang berkaitan dengan sosmed. Gue sendiri pada akhirnya sekarang bekerja di bidang sosmed juga kan. Nah, tapi gue dan teman-teman lain yang seangkatan sama gue itu nggak belajar hal-hal ini di sekolah. Meskipun ternyata hal ini tuh banyak dibutuhin sekarang kan. Demand-nya baru muncul bertahun-tahun kemudian. Tapi sekolah gak mengajarkan hal itu. Itu adalah salah satu contoh aja dari skill yang dibutuhkan untuk pendidikan di abad 21. Dan masalahnya juga industri cepet banget berkembang. Pasti ada aja skill baru yang dibutuhkan di market. Dan banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul yang gak pernah ada sebelumnya. YouTuber aja kan pekerjaannya baru muncul mungkin awal ya 2007-2008 gitu kan. Makanya sebuah negara dikatakan perlu skor PISA yang tinggi supaya bisa adapt gitu. Supaya bisa beradaptasi dengan pekerjaan-pekerjaan dan tantangan baru itu. Nah, terus apa artinya kalau skor PISA sebuah negara itu rendah? Kalau kita coba ngelihat sejarah dan tujuan dari PISA itu sendiri, maka bisa dikatakan bahwa ketika skor PISA sebuah negara rendah, dalam hal ini skor Indonesia rendah, maka bisa dikatakan bahwa lulus dari
dari pendidikan formal di Indonesia itu nggak sebegitunya membantu siswa-siswinya soal kesiapan mereka menjalani hidup dengan baik setelah mereka lulus. Nah, dalam hal ini, intinya siswa dan siswi Indonesia itu kurang dipersiapkan untuk masuk ke dunia industri atau pekerjaan dan berkontribusi ke masyarakat. Kita juga bisa melihat bahwa sekarang lulusan sekolah, baik itu SMK atau perguruan tinggi, angka penganggurannya itu cukup tinggi. Kenapa? Salah satunya karena ada gap skill yang dibutuhkan oleh industri dengan yang kita pelajari di sekolah. Ini kan jadi masalah besar ya. Meskipun memang ada argumen kontra juga sih terhadap PISA. Tapi dari indikator ini aja, kita bisa seenggaknya ngelihat bahwa ternyata mungkin approach pendidikan di Indonesia ini perlu diperbaiki lagi gitu. Solusinya, tentu kita perlu mengevaluasi sistem pendidikan yang ada saat ini dan mengubahnya dengan sistem yang lebih tepat. Apakah perlu perbaikan kurikulum? Apakah perlu perbaikan guru? Well, bisa jadi jawabannya adalah iya. Karena gini, kurikulum sekolah itu mungkin belum secara tepat mengajari kita hal-hal yang penting buat kehidupan kita. Tentunya kita perlu kurikulum yang baik dong. Kita perlu juga mengevaluasi guru-guru supaya bisa mengajar dengan tepat. Nah, tapi apakah berarti penurunan skor PISA ini jadi kesalahan dan tanggung jawab si pembuat kurikulum? Atau si guru ini yang mungkin kurang tepat ngajarnya? Menurut gue sendiri, kita tuh sebenarnya nggak bisa sepenuhnya nyalahin pembuat kurikulum atau nyalahin guru. Kenapa? Karena ya bikin kurikulum tuh kan susah gitu. Belum lagi banyak birokrasi, kepentingan politik, pro kontra di masyarakat, dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita ngomongin pemerintahan kan. Akhirnya adopsi hal-hal baru jadi lambat di dunia pendidikan di Indonesia. Makanya kampus dan sekolah jadinya kurang sigap dalam beradaptasi. Hasilnya ya itu, kita belajar, tapi ternyata hal yang kita pelajari itu nggak terlalu relevan dengan tuntutan zaman, dan juga kurang relevan dengan hal yang kita butuhkan dalam kehidupan. Kalau masalah guru, mungkin kita semua juga tahu bahwa bisa jadi sekarang banyak guru yang kesulitan mendapatkan fasilitas dan upah yang cukup supaya mereka bisa mengajar dengan baik. Makanya bisa dikatakan bahwa solusinya adalah perlu banget nih andil semua orang supaya pendidikan di Indonesia bisa semakin maju. Mulai dari pemerintah, masyarakat, guru, dan juga pihak swasta. Nah, kali ini gue mau menggarisbawahi pihak swasta. Karena tentu 1% bergerak di bidang swasta kan. Pihak swasta itu menurut gue sebenarnya bisa punya andil besar. Pihak swasta itu bisa lebih fleksibel dan cepat dalam membuat produk baru yang bermanfaat buat masyarakat. Fleksibilitas dan kecepatan inilah yang membuat banyak perusahaan swasta mendisrupsi sistem-sistem yang ada di dunia. Kita bisa lihat perusahaan taksi online, ojek online, e-commerce, dan banyak lagi membuat perubahan yang besar dalam landscape pembangunan di Indonesia dan di dunia. Pada akhirnya, gue percaya bahwa kalau kita gerak bareng, kita bakal bisa nih bikin impact yang gede banget buat Indonesia. So, 1% pun did something sejak September lalu. 1% akhirnya mulai membentuk sebuah kurikulum yang mencoba mengisi kekosongan kurikulum yang ada saat ini. Yaitu hal-hal penting dalam kehidupan yang memang gak kita pelajari di sekolah. Buat yang udah ikut kelas-kelas offline atau seminar D1%, pasti udah pernah diliatin dan diajarin sedikit blueprint dari kurikulum yang sedang kami godok. Ya, 1% saat ini sedang membuat kurikulum baru, yang kami namakan sebagai Better Society Curriculum. Dengan kurikulum ini, 1% pengen masyarakat Indonesia menjadi berdaya. Dengan kata lain, pertama, sadar akan identitasnya. Yang kedua, menjadi subjek aktif yang mengambil kontrol atas hidupnya dan mampu menyelesaikan masalah yang mereka punya. Dan yang ketiga, bisa berkontribusi, sekaligus menghasilkan hal baik untuk masyarakat. Supaya apa? Supaya hidup kita semua bisa lebih fulfilling, bisa lebih bermakna. Nah, gua dan tim 1% benar-benar percaya bahwa hal ini bisa dicapai lewat Better Society Curriculum yang diajarkan secara luas di seluruh Indonesia. Kurikulum ini akan mengajarkan banyak hal, mulai dari yang basic di bagian fundamentals and basic skills sampai ke meaning and philosophy of life. Nah, di bagian yang paling bawah, kita itu pengen ngajarin masyarakat tentang basic-basic dari cara berpikir itu sendiri dan basic-basic dari cara efektif buat belajar. Kenapa? Supaya masyarakat bisa belajar dengan efektif. Materinya tuh ada critical thinking, logical reasoning, motivasi belajar, metakognisi, dan lain sebagainya. Intinya, kita pengen orang-orang Indonesia itu bisa lepas dari hoax dan belajar dengan cara yang efektif. Kalau ini udah dikuasai, maka gue yakin banget tes PISA di Indonesia itu bisa naik secara signifikan. Dan gap pekerja serta skill yang dibutuhkan itu bisa berkurang. Setelah itu, kita akan mengajarkan tentang self-knowledge. Gimana lo mengenali diri lo, mengetahui kepribadian lo, kekuatan dan kelemahan lo. Dan juga yang paling penting adalah menurut gue ya, itu lo tahu personal value lo. Apa yang penting sih buat hidup lo. Dan goal yang ingin lo capai itu yang kayak gimana. Nah, ini yang penting. Karena banyak kan orang yang masih bingung gitu, dirinya tuh mau ngapain gitu. Lalu setelah itu kita bahas relationship, ada yang sama keluarga, pasangan, temen, anak gitu kan. Baru abis itu ngebahas karir. Dan yang terakhir adalah meaning and philosophy of life. Jadi gimana caranya hidup kita biar bisa bermakna, supaya kita bisa berkontribusi dengan baik terhadap dunia. Ini adalah kurikulum kita yang nantinya akan menjadi landasan bergerak 1%, mulai saat ini sampai dengan nanti.
Nah, menariknya dalam perjalanan gue dan tim membuat kurikulum, ngebuat kelas gitu kan, ketemu dengan banyak orang, hal yang menarik adalah fakta bahwa ternyata sebetulnya banyak sekali pihak yang peduli akan kemajuan sistem pendidikan di Indonesia. Banyak sekali yang menyatakan secara gamblang gitu, baik di online mentoring ya, seminar, comment section YouTube. Banyak yang bilang bahwa mereka tuh ingin berkontribusi. Kak, gue pengen dong di 1% kontribusi. Kak, gue dukung 1%. Dan ini tuh bukan cuma penonton, tapi juga banyak pihak, banyak komunitas, banyak lembaga. Nah, setelah dilihat-lihat, ternyata banyak banget kan orang yang pengen kontribusi, tapi kebanyakan gak punya wadah. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan atau content creator edukasi kayak 1% ya, itu juga punya tantangan, baik itu di segi dana maupun dari sumber daya manusia. Makanya kan pas nih gitu. Sebenarnya wadahnya udah ada gitu, cuman akses terhadap wadahnya aja. Makanya kita pengen ngajak lo join ke gerakan ini. 1% pengen ngebuat komunitas orang-orang yang peduli, sekaligus punya minat dan bakat di bidang pendidikan untuk membangun pendidikan di Indonesia. Gue tuh pengen gerakan ini gak cuma dibangun oleh big player kayak swasta atau pemerintah aja, tapi juga secara grassroots, mengakar lewat komunitas-komunitas yang ada di masyarakat. Mulai dari siswa SMA, mahasiswa, pekerja, dan lain sebagainya. Sekaligus mungkin nanti ada lembaga-lembaga non-profit di berbagai daerah atau kampus yang pengen kontribusi bareng. Nah, makanya buat lo, baik secara individu maupun lembaga, kalau lo tertarik buat gabung dengan gerakan ini, lo bisa klik link yang ada di deskripsi dan juga di kolom komentar yang udah gua taruh. 1% bakal membuatkan grup dan wadah buat kita semua untuk menghubungkan passion, minat, dan bakat orang-orang yang peduli ini ke pihak-pihak baik yang sedang membutuhkan sumber daya manusia, supaya semuanya bisa saling terkoneksi dan membuat perubahan sedikit demi sedikit. Jadi, mimpi besarnya adalah gue pengen komunitas ini bisa berdiri sendiri, baik secara regional atau mungkin secara lembaga ya, supaya bisa mengadakan kegiatan bermanfaat di tempatnya masing-masing. Nah, kalau misalnya lo juga adalah perwakilan lembaga, komunitas, content creator, apapun itu, lo bisa isi linknya. Siapa tahu kita bisa melakukan kolaborasi. Ada kemungkinan bahwa puluhan tahun lagi akan banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Pekerjaan-pekerjaan baru akan muncul, tantangan-tantangan baru akan muncul, dan dunia bakal berubah banget dibandingkan sebelumnya. Inilah yang dinamakan sebagai revolusi industri 4.0. Nah, makanya buat menutup video ini, gue pengen menanyakan dua hal ke lo. Pertama, apakah lo sendiri sudah siap dengan tantangan dan perubahan yang terjadi nanti? Dan yang kedua, apakah generasi muda Indonesia siap menghadapi perubahan tersebut? Nah, dua pertanyaan itu bisa kita refleksikan ke masing-masing pribadi kita. Gue yakin kita bisa sama-sama berproses dalam mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Karena gue dan tim percaya bahwa tidak ada kata terlambat untuk belajar dan mengevaluasi hal-hal yang kita lakukan selama ini. Akhir kata, gue berharap agar 1% bisa membuat hidup lo menjadi lebih baik dan membuat lo lebih siap dalam menghadapi tantangan masa depan. Seenggaknya 1% aja setiap harinya. Oke? Gue Evan dari 1%, mari peduli pendidikan dan mari menjadi berdaya.